Perkenalkan, nama saya Van Livoto Gindi. Saya dosen dari Program Studi Farmasi Universitas Surabaya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang akan saya ampu, mulai dari gambaran singkat mata kuliah tersebut, capaian pembelajaran mata kuliah, metode pembelajaran yang saya terapkan, dan juga materi yang dibahas, beserta sistem penilaiannya. Mata kuliah yang saya ampu adalah kimia forensik. Kimia forensik merupakan mata kuliah yang mengaplikasikan keahlian bidang kefarmasian, khususnya dalam hal ini adalah analisis kimia dengan bidang forensik. Bobot mata kuliah ini adalah 2 SKS yang akan dilaksanakan pada 14 kali pertemuan, tidak termasuk dengan UTS dan UAS. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan hal terkait ilmu forensik dan juga kimia forensik, analisis barang bukti dan juga olah TKP, nafsa baik kimiawi maupun nabati, toksikologi forensik beserta analisis zat beracun pada korban maupun barang bukti, baik dengan cara otopsi maupun dengan uji lainnya, seperti analisa darah dan juga DNA, dan juga dapat mengimplementasikan perkembangan teknologi serta kolaborasi dengan bidang ilmu di bidang kefarmasian dan juga ilmu-ilmu lainnya di dunia kerja. Perkuliahan dilaksanakan dengan sistem tatap muka dengan metode ceramah, lalu juga ada diskusi latihan soal dan juga pemberian tugas kepada mahasiswa. Untuk penilaian akhirnya sendiri, berdasarkan dari nilai kuis dan juga UTS dan juga UAS, untuk nilai kuisnya 15%, dan untuk UTS dan UAS-nya, porsi nilainya adalah 85%. Referensi yang digunakan merupakan referensi terbaru yang berkaitan dengan ilmu forensik, serta peraturan mengenai bidang kesehatan dan juga kefarmasian di Indonesia yang terbaru. Itu mengenai penjelasan dari mata kuliah kimia forensik. Untuk selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran untuk materi mengenai drugs pada mata kuliah kimia forensik. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang. Jadi ini kita masuk ke materi drug ya. Mengenai nanti di sini untuk mata kuliah Kim4-nya itu ini materi di pertemuan kedua ya. Kita bahas mengenai dari yang dimaksud dengan drug use itu apa, sama drug misuse itu apa. Nanti kita akan juga membahas mengenai dari contoh-contoh atau gejala-gejala dari berbagai golongan nafsa yang ditimbulkan berdasarkan dari efeknya, serta nanti bagaimana cara untuk analisisnya, khususnya merupakan analisis secara kuantitatif ya. Di sini yang pertama kita bahas adalah diferensiasi atau cara kita membedakan antara drug use dengan drug misuse ya. Sebelumnya sudah pernah tahu atau mungkin sudah pernah dengar mengenai dari drug abuse itu apa atau drug misuse itu apa mungkin? Ya, kalau menurut kalian kira-kira drug abuse seperti apa? Ya, gimana? Oke, penyalahgunaan obat. Kalau drug misuse? Ya, jadi kalau secara terminologis ya, atau dari sisi bahasanya memang dari drug abuse itu penyalahgunaan obat. Sedangkan drug misuse adalah salah dalam penggunaan obatnya. Berarti bisa juga kita sebutkan pada kalau drug abuse itu kesalahan yang ditimbulkan karena memang adanya kesengajaan dari si pelakunya. Sedangkan kalau drug misuse itu biasanya kita sebutnya mungkin karena adanya misinformasi ya, atau misalkan ketidaktahuan dari si pasien tadi sehingga menyebabkan dia ada kesalahan dalam proses konsumsi obatnya. Jadi kita akan bahas satu persatu mengenai drug abuse itu apa dan drug misuse itu apa. Oke, kalau drug abuse sendiri ya, itu merupakan penyalahgunaan zat atau penyalahgunaan obat ya, dikonsumsi dalam jumlah yang tidak disetujui ataupun diawasi oleh tenaga medis profesional dan tidak terbatas pada bahan yang menimbulkan perubahan mood ataupun obat-obat psikoaktif. Jadi bisa aja di sini bukan merupakan yang kayak golongan narkotik ataupun psikotropik ya, tapi memang di sini untuk drug abuse memang adanya kesengajaan dan juga intensinya biasanya dikatakan bahwa mendapatkan efek get high atau ya bisa kita bilang kayak rasa melayang-layang atau sakau seperti itu. Ya. Nah, kalau drug misuse ya di sini adalah salah penggunaan obat yang dilakukan jika penggunaan obat tidak sesuai dengan yang diresepkan.
Maksudnya dia diresepkannya buat apa, namun dia tujuannya minum obat tersebut tujuannya untuk apa lagi. Ya, jadi ini obatnya meskipun dia termasuk golongan narkotik psikotropik, dia mendapatkannya secara legal, tetap menggunakan resep dan atas pengetahuan dari dokter. Namun mungkin contoh misalkan kayak dia pernah konsumsi obat sanak misalkan, ya dulunya memang diresepkan dari dokter dan memang ada sisanya, dan dia merasakan ketika minum obat sanak itu, ya rasanya kalau misalkan saya minum obat tadi, badan saya rasanya awalnya rasanya mual-mual, kalau minum obat tadi saya nggak mual. Ya itu merupakan efek samping memang dari sanak ataupun diazepam tadi itu. Namun memang di sini tujuan dari si sanak memang tujuannya itu untuk sebagai obat penenang atau antidepresan. Namun dia memang punya efek lain untuk mengatasi atau efeknya terlatih emetik. Tapi seharusnya penggunaan si sanak tadi itu atau diazepam tadi tujuannya untuk antidepresan. Nah kadang-kadang misalkan kalau orang saya dulu pernah minum obat ini, karena rasanya enak di badan segala macam, tapi dia nggak sesuai dengan tujuannya, karena dia merasa ada sisa obatnya tadi, ya akhirnya diminum lagi. Padahal tujuan pemberian obat tadi awal bukan untuk mengatasi keluhan tersebut. Nah itu yang disebut dengan drug misuse. Nah bedanya dari drug abuse dan juga drug misuse itu, yang satu adalah intensi dari si pasien dalam mengonsumsinya. Ya. Kalau misalkan drug abuse tadi udah sempat kita bahas di awal, dalam drug abuse ini intensinya adalah untuk mencapai efek get high tadi atau ngefly. Ya. Sedangkan kalau untuk drug misuse, ya dia nggak ada intensi untuk ke arah sana. Ya efeknya dia nggak ingin merasakan get high, cuma dia ingin misalkan kayak dua tadi, misalkan untuk mual atau misalkan rasa nyeri. Ya, tapi yang diminum harusnya obat yang mungkin bukan sesuai dengan tujuan dan resepnya tadi. Itu kalau misalkan dari intensinya. Jadi kalau drug abuse intensinya untuk get high, sedangkan drug misuse selain get high. Ya. Terus yang kedua dari sisi aspek legalitasnya. Ya. Kalau misalkan drug abuse di sini biasanya dia itu tanpa resep dokter, jadi dia mendapatkan secara ilegal, khususnya mungkin untuk obat yang bersifat narkotik atau psikotropik. Sedangkan kalau untuk drug misuse, meskipun obatnya narkotik atau psikotropik, dia mendapatkan secara legal, dapat dari resep dokter atau sisa dari obat yang resep yang lama, tapi dia minum lagi, tapi tidak untuk tujuan awal dan resep yang tadi. Itu drug misuse. Ya. Terakhir adalah adanya unsur kesengajaan. Kalau abuse, dia sadar dan dia tahu bahwa dia minum obat tadi tujuannya buat get high. Tapi kalau drug misuse tadi karena adanya misinformasi ataupun ketidaktahuan sehingga dia mengalami kesalahan dalam penggunaan atau konsumsi obatnya tadi. Nah, kalau ciri-cirinya di sini tadi kan sudah kita bahas mulai dari pengertiannya. Kalau drug abuse dari ciri-cirinya bisa kita kelompokkan menjadi 5 ini. Ya, jadi yang pertama dia menggunakan suatu obat intensinya untuk get high, ya, di fly. Terus menggunakan obat tanpa resep dokter, berarti nggak ada aspek legalnya di sana. Minum obat untuk dosis yang ditetapkan, misalkan dia awalnya rata-rata kalau misalkan orang sudah ada drugs itu memang akan mengalami kayak semacam peningkatan dosis secara bertahap. Ya. Karena dia pasti akan mengalami toleransi. Ya. Dan makanya di sini awalnya mungkin dia dosisnya rendah. Karena memakai jangka panjang, lama-lama karena dia mengalami toleransi sehingga dosisnya naiknya sangat perlahan. Ya. Terus penyakitnya kronis dan juga berulang-ulang, ya. Karena kalau misalkan dia tidak menggunakan atau ada satu hari nggak minum, rasanya sangat semua itu disebut sebagai withdrawal syndrome. Yang terakhir menimbulkan toleransi. Nah ini contoh-contoh dari drug abuse. Ya. Ya, tadi kan sempat kita bahas bahwa contoh dari drug abuse itu nggak cuma terkait dengan nafsa. Ya, bisa juga di sini mungkin penggunaan obat yang tujuannya untuk mengakali suatu aturan. Misalkan kalau dalam suatu atlet ya, atau perlombaan kan pasti kita tidak boleh menggunakan zat ataupun hormon-hormon yang tujuannya untuk meningkatkan kondisi dari si atlet tersebut. Kalau misalkan ada yang melanggar hal tersebut, maka dia termasuk dengan drug abuse.
meskipun obatnya bukan termasuk golongan nafsa. Contohnya di sini, di sini ini maksudnya udah agak lama ya. Ini si Paul Pogba, ini salah satu midfielder dari Juventus ya. Pada beberapa tahun yang lalu dia kedapatan mengkonsumsi semacam kayak hormon ya, testosteron di situ, yang tujuannya untuk meningkatkan massa otot sehingga nanti kinerjanya sebagai atlet dia semakin bagus atau semakin tinggi lagi. Ya, termasuk juga sebagai drug abuse contohnya. Nah, contoh lainnya misalkan di sini penggunaan secara terlarang atau ilegal. Ya, contoh misalkan ini Mas Bruno Mars ya di sini. Dimana di sini dia penggunaan kokain ya, dimana yang pasti mau di Indonesia ataupun di luar sana penggunaan kokain di sini termasuk merupakan zat yang terlarang. Ya, mungkin ada beberapa tempat kayak red district segala macam, tapi itu biasanya khususnya untuk ganja. Tapi kalau untuk kokain di tempat manapun termasuk terlarang. Nah, contohnya di sini si emasnya ini dia pakai kokain. Ya, ini contoh-contoh dari penyalahgunaan atau penggunaan zat terlarang secara ilegal. Karena harusnya memang kokain di sini tujuannya tidak untuk dikonsumsi oleh manusia, namun tujuannya lebih terkait dengan pengembangan untuk ilmu pengetahuan. Terus contohnya lagi misalkan ini, ya ini mungkin kalau di zaman saya dulu mungkin ini termasuk mas-mas yang terkenal juga, tapi kalau buat kalian mungkin agak kurang familiar ya dengan masa ini. Ya ini termasuk bintang grunge ya zaman dulu. Bandnya nama Nirvana, ini vokalisnya Kurt Cobain ya. Dimana di sini salah satu contoh dari drug abuse tadi biasanya penyalahgunaan yang sifatnya kronis dan menimbulkan toleransi. Ya, pada akhir tahun 90-an dulu, ya itu dimana sering terjadi pemakaian dari drugs ataupun obat-obat tertentu tadi secara ilegal memang, tapi di kondisi lingkungan yang mungkin sangat beragam. Dimana di sana memang kondisinya rata-rata berasal dari latar belakang keluarga yang mungkin emang jelek, misalkan mungkin ada perceraian atau misalkan memang lingkungan sekitarnya memang hanya mengkonsumsi tadi itu, sehingga contohnya si Mas ini dia udah terpapar prosedur tersebut mulai dari usia muda, sehingga pemakaiannya jalan jangka panjang ya, makin lama dosisnya akan makin naik karena ya apa tadi saya sebutkan itu rata-rata efeknya akan menimbulkan toleransi. Pertama cuma coba, lama-lama nanti ketagihan dosisnya naik sehingga hanya kayak Mas ini kayak dia overdosis. Selanjutnya ya ini overdosis ya. Ini mungkin kasusnya kemarin itu salah satunya memang karena mungkin salah satu efek dari si ya mungkin terlalu mendalami dari si perannya tadi ini ya, si Joker ini, dimana diceritakan kan memang dari si Joker itu kan seseorang yang mengalami depresi, dan si Heath Ledger ini pemerannya memang selepas dari dia syuting tersebut depresinya beneran masih jalan dan lanjut. Dan pada satu ketika memang di sini kalau misalkan orang dalam kondisi depresi, seringkali dia akan meminum obat dalam jumlah mungkin yang tidak terkontrol. Ya, kalau makan orang depresi itu makanya seringkali jangan sampai kita itu benar-benar meninggalkan dia dalam satu ruangan dan ada barang-barang berbahaya di sana, ataupun misalkan ditaruh di kayak lantai 2 yang ada balkonnya segala macam. Mungkin kalian masih ingat dulu kasusnya, mungkin contoh salah satu personil One Direction itu Liam Payne, nah itu sama juga ya. Ya minum obat golongan halusinogen, halusinasi segala macam ya, sehingga dia mungkin nggak tahu kalau misalkan di depan tadi itu ada balkon segala macam, sehingga dia lompat dan meninggal di sana. Pas waktu dilakukan penyelidikan di dalam kamarnya ternyata ditemukan ada beberapa sampel juga tadi. Nah ini yang Joker. Nah pasangannya juga sama. Ya, jadi Jokernya drugs, Batman-nya mabuk. Ya, gitu ya. Nah kalau ini mungkin merupakan suatu agak ironi juga ya, karena emang di sana memang untuk terkait dengan penggunaan alkohol itu juga sebenarnya lumayan tinggi, namun beberapa orang mengalami tingkat kecanduan sehingga
merasa badannya kurang enak segala macam. Jadi disebut sebagai efek toleransi tadi. Makanya tadi kita bilang bahwa untuk drug abuse itu nggak selalu merupakan terkait dengan narkotik dan psikotropi. Bisa juga merupakan zat-zat yang lainnya. Kayak tadi misalkan hormon untuk doping ataupun misalkan alkohol juga di sini. Karena dia bisa menyebabkan ketergantungan tadi. Nah, selanjutnya ini ya, adik-adik jamet yang mungkin booming ketika waktu di awal tahun 2000-an ya, dimana pas waktu itu memang contohnya kalau yang di Surabaya dulu itu pada awal tahun 2000-an itu banyak di perapatan-perapatan jalan kayak semacam anak-anak pang gitu ya, tiba-tiba mereka kayak menghirup dari uap dari lem ya. Dulu itu ya kalau kita sebelum merek namanya lem Fox ya, memang dia di sana diduga ada kandungan dari si LSD-nya segala macam, sehingga dia kalau saya menghirup tadi rasanya kayak semacam ngefly tadi itu. Nah ini contohnya juga ya, jadi nggak melulu harus yang diminum, bisa juga lewat cara penggunaan lain kayak dihirup ataupun dihisap ya. Itu ciri-ciri dari drug abuse. Nah kalau untuk yang drug misuse sebenarnya mungkin sudah pernah kalian bahas atau pelajari juga ketika di mata kuliah klinis ya, mungkin kayak di integrated course atau yang klinis segala macam atau farmasi klinis kalau kita misalnya kuliah, di mana mungkin untuk permasalahan terkait obat ya kalian pernah tahunya mungkin lebih familiar dengan nama DRP, drug related problem, di mana kalau untuk DRP memang kategorinya ada 5 ini: minum obat pada waktu yang keliru atau nggak tepat, terus lupa minum obat, terlalu cepat menghindurkan obat, menerima obat yang diresepkan dari teman, ataupun minum obat tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah ini termasuk golongan atau ciri-ciri dari drug misuse. Ya, kalau drug abuse tadi 5 tadi itu sedangkan drug misuse sama seperti pada list pada tabel ICD. Nah, sekarang kita bahas mengenai dari ciri khusus dari pengguna atau pemakai. Di mana sebenarnya kalau terkait dengan narkoba sendiri dari sisi efek yang ditimbulkan ya, narkoba itu bisa kita bagi jadi 3 golongan ya, yaitu ada golongan depresan, golongan stimulan, dan juga golongan halusinogen. Nah sekarang kita coba breakdown satu persatu. Kalau untuk golongan stimulan di sini ya, efek yang ditimbulkan adalah pupil menjadi melebar, bicara berlebihan, hiperaktif, mulut dan hidung sering kering, penurunan berat badan. Jadi kalau misalkan kita ringkas, golongan stimulan ini bikin orang awalnya capek, dia jadi seger-seger. Ya, kerja 24 jam non-stop, pagi ketemu pagi, dia nggak apa capek sama sekali. Ngomong cepet, gak karuan, ya kayak saya sekarang ini. Nah itu contoh dari mungkin orang yang mungkin sudah mengkonsumsi golongan stimulansia. Ya, jadi saya contohnya seperti ini, jadi bicara berlebihan, hiperaktif, ya loncat sana loncat sini ya. Kalau misalkan di lab lari-lari kayak gitu, nah itu termasuk juga mungkin ya. Tapi nggak mesti ya, untuk yang orang ngomong cepat atau lari-lari termasuk udah pakai narkoba ya. Cuma salah satu contohnya adalah seperti itu. Terus golongan selanjutnya di sini adalah golongan depresan. Nah ini adalah lawan dari si stimulan. Kalau stimulan tadi bikin orang seger, sedangkan kalau depresan di sini ya bikin orang lebih rileks. Ya. Pupil kontraksi atau mengecil, bicara jadi nggak jelas. Nah itu. Terus mengalami gerakan seperti orang mabuk. Jadi dia efeknya akan menimbulkan penurunan kesadaran. Jadi orang jadi rasa lebih lemas atau rileks. Ya, biasanya mungkin untuk yang golongan depresan ini seringkali digunakan obat-obatnya yang secara legal digunakan untuk obat tidur seperti itu. Nah selanjutnya ini adalah golongan ketiga dari si narkoba, yaitu golongan halusinogen. Ya, golongan halusinogen di sini itu efek yang ditimbulkan adalah dia seperti melihat ataupun mendengar hal-hal yang seharusnya tidak ada. Jadi dia bilang, saya mendengar suara Imam Mahdi, ya, gitu. Saya mendengar suara demit, saya mendapatkan wahyu, seperti itu ya, contoh-contoh seperti itu ya. Jadi pupil menjadi melebar, bicara jadi cadel, tingkah laku jadi orang bingung, perilaku jadi aneh. Kenapa perilaku jadi aneh? Ya kayak tadi, dia melihatnya enggak, terus mendengarnya enggak, sehingga akhirnya perilakunya juga aneh seperti itu.
Nah, sekarang kita udah sempat bahas mengenai dari drug itu apa aja, terus contoh-contohnya bagaimana, serta untuk ciri-cirinya seperti apa. Nah, sekarang coba kita review ya hasil dari pembahasan kita barusan. Ya, sebelum kita review, mungkin di sini saya agak sedikit miss ya terkait dengan tadi. Itu kan contoh-contohnya, tapi kalau saya untuk analisisnya memang hampir sama dengan untuk analisis secara performasi yang lainnya. Bisa secara kualitatif ataupun secara kuantitatif. Kalau misalkan kualitatif bisa menggunakan uji spot test ya, reaksi warna segala macam, timbul penggendapan, timbul warna, ataupun bisa juga secara KLT yang kualitatif ya, kromatografi. Kalau misalkan secara kadarnya, kita bisa menggunakan spektrofotometri, bisa menggunakan kromatografi cair ataupun kromatografi gas, tergantung dari sifat dari si zatnya tadi. Ya. Oke. Sekarang coba kita review. Nah, contoh kalau misalkan ada kasus seperti ini, ya, pada suatu kasus dapatkan temuan barang bukti, ada salah satu senyawa aktif oleh polisi. Ya. Tim forensik lalu melakukan pengujian sebagai berikut. Ya. Organoleptisnya berupa tablet, ya. Lalu menurut pengakuan dari tersangka, pasti kalau kita informasi kan pasti adanya namanya kayak semacam interview dulu, ya. Kita gali dulu dari tersangka seperti apa. Dengan emosi obat tablet tersebut, tersangka jadi rasa segar, mampu melakukan aktivitas tanpa rasa capek sama sekali, jadi pada seger, kuat, nggak harus capek. Ya. Terus sampelnya tadi untuk pengujiannya misalkan tambahkan dengan reaksi Simon, ya timbul warna biru gelap, tambahkan dengan asam galat, maka timbul warna hijau. Nah, kalau dilihat dari efek yang ditimbulkan, berarti termasuk golongan apakah si tablet pada barang bukti ini? Stimulansia. Kenapa kok stimulansia? Ya, jadi kata kuncinya adalah karena dia tidak merasa capek sama sekali. Jadi kan kalau misalkan depresan, dia akan merasa seperti kayak ngantuk, ya. Terus kalau misalkan halusinogen, dia melihat mendengar yang enggak. Kalau stimulan, dia seger, melek, kuat untuk ngapain aja. Ya, jadi untuk kasus yang di sini, ya golongan dari si tabletnya ini termasuk narkotika yang sifatnya adalah stimulan siap. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Sudah cukup jelas. Oke, kalau gitu mungkin bisa kita akhiri dulu untuk pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih sebelumnya, selamat siang.